Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tonton videonya, saya tegaskan lagi, kalau saya tidak membuka praktek dimanapun, saya tidak menerima bayaran berapapun, dan saya tidak menerima paket apapun. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bajunya sama aja ya sama vlog-vlog yang kemarin. Ya iyalah. Jadi seganti baju tuh seminggu satu. Apa nggak bau banget Mas Tulus? Enggak, biasa aja. Nggak bau tuh, biasa aja. Emang kenapa? Salabat lo. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa kembali bersama saya di Big Tulus Official. Di vlog kali ini kita bakal bahas-bahas ya biasalah seputar hal-hal gaib yang memang jarang sekali kita tahu, jarang sekali orang bahas. Ya kalau saya sih hanya versi saya begini aja ya. Pakai kayak dibilang podcast ya, Au nih podcast apa bukan, dibilang vlog beneran, Au nih vlog beneran apa bukan, saya sih nggak tahu. Tapi intinya ya hanya begini yang bisa saya lakukan ya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah subscribe, baik yang ada di Rumah Orang Baik ataupun hanya sekedar subscribe. Terima kasih banyak yang ada di seluruh Indonesia tanpa terkecuali, untuk yang ada di luar negeri juga tanpa terkecuali. Untuk yang baru nonton, untuk yang baru join, selamat datang, dan jangan lupa untuk di like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih banyak untuk yang selalu mendukung saya, mensupport saya, memberikan komentar, kemudian memberikan kritik dan saran. Baik itu saran yang membangun, baik itu saran yang hanya ya tiba-tiba ada yang gue butuh duit, gue bukan butuh duit, gue punya duit sekian ratus juta nih, kalau lo bisa ngelakuin ini, gue begini gitu-gitu. Jadi banyak sekali hal yang aduh aneh, lucu, unik, macam-macam. Jadi saya itu makanya kenapa sekarang di video saya di depan saya bilang saya tidak buka praktek, saya begini-begini. Ada yang mengundang saya keluar kota, ada yang nyuruh saya begini. Saya keluar kota bisa, tapi hanya buat nyanyi, bukan buat apa? Bukan buat mengerjain rumah itu, buat bersihin rumah. Saya tidak bisa apa-apa, soalnya saya tidak bisa mengerti dalam hal itu ya. Selebihnya yang bisa saya lakukan hanya apa? Yaitu pelan-pelan mendoakan, berdoa, hanya itu saja. Ada mobil guys lewat, ntar dulu ya guys. Minta diomelin itu yang punya mobil. Dia nggak tahu tanah ini punya siapa. Berisik banget. Handphoneku ini kenapa sebenarnya ya? Tuh, dia gede, dia ngecil. Dia gede, dia ngecil. Kayaknya dari settingannya deh, bukan karena jin. Tapi ini kayaknya settingannya. Settingannya dipengaruhi sama jin. Lama banget lagi tuh mobil ya liwat. Gue lagi mau ngomong ini. Ilah. Kalau misalnya agak-agak berisik di sana, saya minta maaf ya guys, karena keterbatasan lokasi. Saya memang kontrakan saya di pinggir jalan banget. Jalan ini cuma buat lewat mobil. Ke dalam sana itu ada bengkel Mercy. Banyak mobil-mobil gede yang lewat di sini. Jadi, aduh, gimana ya? Ya mau bikin malam kadang-kadang terlalu capek. Mau bikin tengah malam sih enak, sepi semua, ndak ada suara, ndak apa. Cuman kadang-kadang kita terlalu capek, makanya saya bikinnya kadang di pagi, kadang siang. Ya antara jam 7 sampai jam 11-an lah. Antara itu selesai duha biasanya gitu. Karena kalau misalnya nggak dikejar begitu, saya nggak sanggup guys. Oke, tadi saya belum absen ya. Saya ucapkan selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam untuk semua subscriber. Baik yang ada di Papua, Kalimantan, terus Makassar, Kendari, Palu, Bali Mandar, Lampung, Palembang, Bengkulu, Jambi, Padang, terus Medan, Sumatera Utara juga ada. Terus Jakarta, Bogor, Bandung, Cianjur, kemudian dari apa? Majalaya juga ada kemarin satu, terus yang ada di Semarang, kemudian ada di Mojokerto, di Kendal, di Jogja, di Solo, terus ada di Banyuwangi, ceng 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 ceng.
Jeng 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 jeng. Mami Emi kayaknya di Banyuwangi deh. Terus yang ada di Madura tanpa terkecuali, pokoknya semuanya saja tanpa terkecuali. Subhanallah panas banget sih hari ini sumpah. Terus yang ada di luar negeri buat yang di para TKW yang di Singapura, Malaysia, Hong Kong, Macau, Brunei Darussalam, terus ada yang dari Sydney, Jerman, USA, Los Angeles, terus ada dari Aussie, terus yang dari mana? Jeddah, ada Bahrain, terus tadi Singapura udah ya, Thailand udah, Hong Kong, Macau udah. Pokoknya semuanya yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kalian semua selalu sehat, diberikan kemudahan kelancaran untuk Anda semua ya. Mudah-mudahan Allah lancarkan rezeki kita, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kita yang lebih melimpah lagi, dan sekali lagi mudah-mudahan Allah jadikan umur kita jadi berkah, yang berkah barokah, dan selalu menjadi yang baik dari yang tidak baik. Aduh guys, sorry tuh. Aduh, tuh liatin. Kok bisa begini ya Jakarta ya? Ingkung, lu bilang katanya hari ini hujan. Tapi sore sih dia bilangnya, ntar sore hujan kata dia gitu. Susah ya kalau berteman sama jin. Ada aja mulut dia nyesatin kita. Belum tentu hujan padahal. Dasar lu jin. Hari ini kita mau bahas apa Mas Tulus? Kita mau bahas tentang Dewi Landung. Dia itu seorang anak kecil. Kalau dikategorikan dia siluman, sebenarnya bukan siluman. Dia bukan siluman, hanya dia jin, tapi bentuknya memang seperti Dewi Ular kayak gitu. Kenapa sih handphone ini, apa sih yang salah? Ngok gitu. Oh, tangan guys yang mempengaruhi. Tuh, tuh. Ya lo katro banget gue ya. Ntar dipelajari deh, pasti nih ada sesuatu nih. Ada gestur-gestur apa yang terbaca di handphone ini. Pasti ada sesuatu yang terbaca, makanya layarnya begitu. Oke, kita bakal bahas tentang Dewi Landung. Dewi Landung ini saya ceritakan dulu asalnya dari mana. Jadi saya itu dapat Dewi Landung itu, bukan dapat ya, maksudnya Dewi Landung itu datang ke sini waktu saya berinteraksi atau ngobrol langsung dengan Ibu Sriatur yang dari Kalimantan. Dewi Landung itu dibilang siluman, bukan siluman, dia hanya jin biasa tapi berbentuknya seperti siluman ular. Jadi pernah nonton film Nyi Blorong yang badannya ular, iya, ke bawahnya ular tapi atasnya itu perempuan cantik. Nah, kurang lebih seperti itu, cuman kalau si Landung ini masih sangat kecil, dia usianya mungkin kalau dalam dunia kita itu sekitar 14 sampai 15 tahun gitulah. Dia masih sangat kecil dan dia dilempar, dia diambil dari dukun yang mengambil. Tuh, handphone gua error nih gua rasa nih. Nah, jadi si dukun ini mengambil Landung itu dari keluarganya. Saat itu kalau Landung, menurut ceritanya Landung nih ya, dia lagi jalan, memang dia tinggalnya di gua sama keluarga besarnya itu memang semuanya berjenis ular, jin tapi berbentuk ular. Saya nggak bilang itu siluman atau apa ya. Sekali lagi itu bukan urusan saya, dia siluman atau apa. Cuman buat saya pribadi, mau siluman kayak mau apa kayak itu semuanya bentuknya dari jin awalnya kan gitu. Nah, dia tinggal di sebuah gua, terus ada dukun yang bertirakat di gua itu di daerah Jawa. Saya nggak bisa sebutkan guanya di mana. Nah, dukun ini secara nggak langsung mengambil si Landung dari keluarganya, dicuri sebenarnya dia. Dicuri dari keluarganya, sedang mereka berkumpul, kemudian diambil sama keluarganya, kemudian digunakanlah sama dukun ini, dimanfaatkan untuk menyantet orang. Atau dia pernah cerita dia pernah nyantet, dia pernah bikin orang lumpuh katanya si Landung nih ya. Terus yang sekarang dia sedang ditugaskan untuk membuat rumah orang jadi panas. Salah satunya dari rumah Ibu Sriatun itu. Jadi dia juga nggak tahu kenapa dia ditaruh di situ sebenarnya awalnya. Dia dicuri dari keluarganya, dicuri sama si dukun, kemudian dimanfaatkan untuk merusak orang lain. Entah itu hubungan rumah tangga, entah itu apa. Jadi selalu dibikin seperti itu sama dukunnya, dibikin seperti itu. Jadi sama dukun itu dia ditugaskan untuk merusak rumah tangga, kemudian membuat rumah itu jadi panas. Kalau dia sih bikin bikin orang sakit dia nggak terlalu pinter, dia ngomong. Tapi kalau dia bikin lumpuh dia bisa, karena dia nyuntikin bisanya dia kan. Jadi sisiknya dia tuh bisa dilepas, ditaruh di
dalam aliran darah akhirnya kan bisa lumpuh karena stroke. Karena aliran darahnya itu terhalangi oleh sisiknya itu. Dia pernah melakukan kesalahan itu. Dia pernah melakukan kesalahan itu. Tapi sebenarnya Landung itu bukan orang jahat, bukan jin jahat. Dia sempat cerita sama saya. Saya tidak pernah sejahat itu, saya tidak pernah bercerita separah itu. Maksudnya dia tidak pernah melakukan hal separah itu tanpa paksaan. Di tempatnya kan dia aman, dia di hutan loh guys, dia tidak pernah ganggu orang. Emang tempatnya di hutan, dia hanya tinggal bersama keluarga besarnya dan dia tidak pernah ngusik orang gitu loh sebenarnya, si Landung ini. Nah, di sisi lain dia menceritakan dia dicuri kemudian dimanfaatkan oleh Sing Dukun. Saya tanya, lah kok kamu mau? Lah kok kamu mau terikat begitu saja? Kamu nggak ngerasa gimana-gimana? Kamu nggak takut? Kamu nggak lari? Tak gituin kan? Kenapa kamu kok nggak lari aja? Kenapa kamu nggak pergi dari situ? Kan gitu. Nggak bisa. Aku diikat sama sang dukun itu. Jadi dia di penjara guys. Dia di penjara di satu posisi dia sedang disiksa sama sang dukun itu, diikat dengan rantai, ya itu rantai gaib lah ya, supaya si Landung ini tetap melakukan kesalahannya, melakukan kesalahan yang dia tidak mau melakukan itu sebenarnya. Dia disuruh nyantet orang, suruh manasin orang. Akhirnya kebetulan banget pas aku lagi ngobrol dengan Bu Sri Hatun, dia jatuh ke sini. Nggak tahu ya karomah apa dari Allah yang mengizinkan dia datang ke sini. Allah yang melepas rantai itu, kemudian didatangkanlah ke sini sama Allah si Dewi Landung itu. Sebenarnya awalnya dia nggak mau, dia disiksa guys. Jadi kalau dia nggak melakukan, dia nggak bikin keluarga Bu Sri Hatun panas nih, katanya aku dipanasin, aku di ini, badanku sakit semua, aku ditusuk-tusuk sama jarum sama paku. Sama dukunnya itu dia disiksa kalau misalnya dia nggak ngelakuin perintah sang dukun itu. Kayak gitu guys. Jadi sebenarnya dia nggak mau ngelakuin itu. Makanya sekarang dia gini, dia nggak pernah sih macem-macem, dia nggak pernah sih gini. Dan si dukun ini maksa dia buat makan darah ular. Jadi dia ngasih si Landung ini sajennya darah ular katanya. Darah ular tuh disajenkan buat si Landung dan si Landung dipaksa meminum itu. Akhirnya semakin terkontaminasi lah badannya. Tapi alhamdulillahirobbilalamin, Landung sekarang saya lihat sudah menjadi lebih baik. Yang tadinya di pinggir badannya itu lingkupnya agak merah, kecoklat-coklatan, marun-marun gitu. Aura di pinggir badannya itu marun, sekarang alhamdulillah sudah mendekati biru tapi masih agak pudar-pudar gitu. Itu pertanda kalau dia sudah menjadi lebih baik dan tidak terlalu memiliki amarah jelek. Ya, tidak terlalu memiliki amarah yang dia harus dendam, dia harus melakukan salah, dia harus melakukan kesalahan buat manusia yang lain gitu. Kalau di sini alhamdulillah sekarang semenjak di sini, semenjak dia berteman dengan Abdul, dengan Nyai, dan dia banyak belajar juga di salah satu padepokan muslim di daerah sini. Tapi gaib ya guys, tapi gaib ya. Nah, dia sekarang sudah menjadi lebih baik dan dia sebentar lagi akan kembali ke tanah kelahirannya dia di Pulau Jawa sana, di gua itu. Dia sempat titip pesan sama Bu Sri Hatun, dia minta maaf tentang apa yang sudah dia lakukan, tapi dia terpaksa melakukan itu. Dia hanya berpesan saja ketika bapak dan ibu itu akan sering selisih paham karena apa? Karena dia hanya bisa mempengaruhi dari kepala, dari pikiran. Dia ngomong kok sama aku, ke Bu Sri Hatun, bilangin kalau Bu Sri itu jangan gampang, dia orangnya gampang kesentuh Mas Tulus, kata di si Landung nih ya. Jadi Bu Sri Hatun ini gampang tersentuh, gampang kesindir, bukan kesindir, baperan. Nah, bisa dibilang baperan. Jadi dia tidak pernah bisa ngedengar orang ngomong keras sedikit, dia akan langsung baper. Itu Bu Sri Hatun. Makanya aku disuruh ngomongin ke Bu Sri, mudah-mudahan Ibu Sri mendengarkan ya, menonton ini, dan Bu Sri paham atas pesan si Landung. Kalau memang semua mau jadi pribadi yang baik ya, tetap berpikir positif, tetap berpikir baik, insya Allah semua akan jadi baik. Nggak usah terlalu. Si Landung juga cerita sama saya, katanya ibu habis duit banyak lah, kesana kesini berobatin anak. Dia cerita sama saya tahu betul. Saya kasihan, uangnya dibuang hambur-hambur tapi tidak berefek apa-apa gitu loh buat rumahnya, buat anaknya gitu. Sebenarnya sumber semuanya di kepala sama di hati. Dan Landung itu bisa membuat panas rumah itu ya karena dengan itu. Jadi dibikin pikirannya bergoyang. Setelah pikiran bergoyang semakin dimasukin. Kayak gitu caranya. Jadi sebenarnya sumbernya dari sini ya. Siapapun itu, siapapun kalian, kalau memang kalian merasa sedang terkena santet, sedang terkena guna-guna, hati kalian tuh pasti akan jadi was-was, gampang takut, terus pikirannya melanglang buana kemana-mana gitu. Nah, jadi gampang. Jangan pikirin itu. Anggap tidak terjadi apa-apa, pasti semua akan baik-baik aja. Gitu guys caranya ya. Semoga mengerti. Dan intinya si Landung sekarang sudah baik-baik saja. Sudah menjadi lebih baik, posisinya sudah
di posisi yang sangat alhamdulillahirabbil alamin sudah kembali baik dan dia tidak berbadan ular lagi, berbadan seperti biasa, cuman ya pakai baju kemben gitu. Aku sih udah suruh ya, bajunya diganti toh yang agak sopan kan itu kan kalau dalam Islam nggak boleh kayak gitu gitu kan. Si Nyai aja sekarang alhamdulillah tampilannya nggak terbuka yang rambutnya disanggul kayak gitu udah nggak lagi alhamdulillah sih. Cuman agak lebih sopan. Kalau berjilbab belum tapi sudah lebih sopan. Nyai sekarang lebih senang mengurai rambutnya, tapi bajunya itu sudah putih, alhamdulillah. Aku ngeliat ada sesuatu. Nanti kita bahas soal Nyai lagi ya, tentang Nyai. Aku rasa sih dia sudah, alhamdulillah. Dia sudah alhamdulillah. Setelah ini kita bakal bahas Nyai. Sekarang aku lagi kasih tahu Landung buat ya, setidaknya sebelum kamu kembali ke halamanmu sana, ke rumahmu, tapi kamu harus tahu bahwa eh, kita mau dekat dengan Allah, Tuhan kita tuh cuma hanya Allah. Jadi kamu harus lebih belajar dekat dengan Allah dan dia akan bawa itu ke keluarganya, katanya gitu ya. Aku cuma bisa bilang terima kasih sama Allah, aku bersyukur sama Allah karena atas izin Allah Subhanahu wa taala aku masih bisa berteman dengan hal-hal yang orang tidak bisa berteman, orang tidak bisa melakukan itu dan mudah-mudahan sih saya hanya bisa berharap apa yang bisa saya lakukan ini bermanfaat buat orang banyak, bermanfaat buat orang yang aku doakan, mudah-mudahan menjadi lebih baik itu saja. Saya tidak berani berspekulasi, oh gini, enggak. Intinya, mungkin Landung ada 7 sampai 14 hari ke depan dia sudah tidak ada di sini lagi. Dia langsung pulang ke keluarganya. Karena untuk saat ini masih aku mintain tolong buat nyabutin rumput sama aku. Kerja bareng-bareng kita. Kerja bakti. Termasuk sama macannya Kak Ejija juga masih aku pinjam. Jadi kadang-kadang dia datang ke sini, terus kita jalan, nyabutin rumput, kayak gitu-gitu doang sih. Kerja bakti di sekeliling rumah orang-orang baik, supaya rumputnya pada rapi, kayak gitu ya. Oke, sepertinya hanya itu saja, karena ada beberapa orang yang bertanya tentang Dewi Landung. Mas Tulus dibahas dong tentang Dewi Landung, saya penasaran sepertinya dia apa. Nah itulah, kurang lebih dia tuh hanya anak kecil yang tidak tahu apa-apa, diculik sama orang kemudian dimanfaatkan. Ya, dimanfaatkan disuruh untuk jadi ini, padahal dia nggak tahu sendiri. Dia sendiri nggak tahu masalahnya apa, dia nggak ngerti kenapa dia begitu dan dia tidak mau melakukan itu. Itu ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan paham, mudah-mudahan mengerti apa yang disampaikan. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil adalah tidak semua jin itu jahat. Jin Islam belum tentu baik, jin nggak baik belum tentu jahat. Intinya itu. Tapi kita harus pintar memilahnya dan yang bisa memilah itu adalah orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan khusus lah yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Semoga jadi lebih baik lagi, kita doakan untuk keluarga besar Bu Sriatun menjadi lebih baik karena si Landung pernah merasa melakukan kejahatan di rumah itu dan si Landung sudah meminta maaf. Mudah-mudahan keluarga Bu Sriatun memaafkan dan sekali lagi mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini ya teman-teman ya, bahwa memang tidak ada sesuatu yang bisa dirubah kecuali kita merubahnya sendiri dan tidak orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan tapi justru orang yang pernah melakukan kesalahan kemudian memperbaiki supaya menjadi lebih baik lagi gitu ya teman-teman ya. Semoga mendapatkan hikmah dari cerita yang saya sampaikan dan insya Allah kita ketemu lagi di vlog saya selanjutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita berkat, memberikan kita rahmat, kesehatan, rizki melimpah dan juga dijadikan umur yang berkah barokah. Amin ya Allah. Oke, yang sudah like, subscribe, terima kasih banyak. Yang belum, aku minta tolong untuk dibantu untuk di subscribe sama dihidupkan loncengnya. Kalian suka boleh di like, nggak suka boleh di dislike juga nggak apa-apa ya. Saya Big Tulus, mohon undur diri. Insya Allah kita ketemu lagi di vlog selanjutnya di Big Tulus Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan tetap semangat orang baik.